Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Nah, selanjutnya untuk penentuan pH hidrolisis garam secara tidak langsung. Jadi kalau penentuan hidrolisis garam secara tidak langsung ini kita melalui reaksi asam tambah basa ya, melalui reaksi asam tambah basa. Nah, biasanya nanti cirinya itu kalau kita buat reaksinya ya, kalau kita buat reaksi asam tambah basa ya, menghasilkan garam tambah air. Nah, di sini nanti ini asam tambah basa ini tidak ada yang bersisa. Ya, syaratnya itu. Berarti dua-duanya habis. Jadi nanti yang tinggal itu adalah garamnya ya, yang tinggal garamnya. Nah, di sini dengan syarat bahwa ada dua ya, bahwa garamnya itu bisa garam yang berasal dari ya, garam yang berasal dari basa kuat asam lemah atau garam yang berasal dari basa lemah asam kuat ya. Atau bisa juga nanti garam yang berasal dari basa lemah asam lemah ya, garam yang terbentuknya. Nah, jadi syaratnya itu dua-duanya reaksinya itu tidak ada yang bersisa, berarti dua-duanya habis. Coba kita lihat contoh soal kita ini. Tentukan pH larutan yang terbentuk dari reaksi 50 ml larutan CH3COH ya, 50 ml larutan CH3COH molaritasnya 0,1 molar dengan 50 ml NaOH 0,1 molar ya. Oke, langkah pertama kita kalikan dulu ya. 50 kali 0,1 itu dapatnya 5 milimol ya. 5 milimol ini juga kita kalikan. Ini dapatnya juga 5 milimol. Oke. Selanjutnya kita buat mula-mula ya. Mula-mula, tabel mula-mula yang bereaksi sisa. Nah, jadi ini tadi mula-mulanya CH3COH 5 milimol, NaOH-nya 5 milimol ya. Kalau kita belajar di stokiometri larutan atau di stokiometri pada konsep mol, maka kedua-duanya ini reaksi pembatas, dua-duanya habis bereaksi ya. Menentukan reaksi pembatas kan mungkin masih ingat bagikan mol ya, bagikan mol sama koefisiennya kan. 5/1, di sini juga 5/1. Sama ya, hasil baginya sama. Jadi kalau dia sama, maka dua-duanya habis. Nah, artinya kalau dua-duanya habis, kalau mula-mula dia 5, berarti yang bereaksi juga 5. Ini juga ya, yang bereaksi juga 5. Nah, kalau kita kurangkan nanti habis ya, dua-duanya habis. Nah, untuk si CH3COONA ini belum ada. Nanti perhitungannya itu berdasarkan NaOH boleh atau berdasarkan CH3COH ya, perbandingan koefisiennya. Koefisiennya sama. Nah, berarti ini dia juga dapatnya 5 ya. 5 milimol. Ini jumlahkan. Berarti dapatnya 5 milimol. Nah, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita di sini bahwa nah, yang tinggal di sini adalah garam ya. Sementara asam lemah dan basa kuatnya ini habis. Ini kan garam yang berasal dari asam lemah basa kuat. Ya. Berarti di sini terjadilah proses hidrolisis garam ya. Karena CH3COOH habis, NaOH-nya habis. Makanya tadi kan syaratnya ini dua-duanya harus habis ya. Dua-duanya habis bereaksi. Jadi kalau dua-duanya habis bereaksi, yang tinggal itu adalah garamnya ya. Berarti yang tinggal ini adalah garamnya. Nah, jadi untuk garamnya ini yang bersisa itu 5 milimol ya, 5 milimol, maka nanti ini kita cari molaritas garam. Ya, molaritas garamnya milimol per mililiter. Berarti nanti 5 milimol dibagi dengan mililiternya, ambil mililiter campuran ya. Jadi mililiter campuran itu 50 dengan 50 ya, berarti 100. Nah, berarti dapatlah molaritas garamnya itu 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Itu molaritas garamnya ya. Berarti di sini kita tinggal menentukan pH hidrolisis garam. Berarti kan di sini kita menggunakan pH hidrolisis garam yang berasal dari apa tadi? Basa kuat asam lemah ya.
Kenapa? Karena garamnya itu tadi, garamnya itu adalah CH3, ya, CH3CuUNA. Ya, jadi garamnya tadi itu adalah CH3CuUNA. Nah, berarti garamnya tadi di atas itu yang tinggal adalah CH3CuUNA. Ya. Ini kan garamnya kalau kita tinjau itu CH3CuU ini adalah ini asam lemahnya kan. Nah, ini asam lemahnya, indeksnya 1 berarti X-nya sama dengan 1. Na-nya itu basa kuat ya, Na-nya basa kuat. Nah, jadi untuk CH3CuU ini tadi dia punya harga Ka-nya tadi 10 pangkat minus 5 ya. Jadi rumus yang kita pakai apa? Rumus yang kita pakai itu adalah OH minus ya, OH minus sama dengan akar daripada KW kali M garam kemudian dikalikan dengan indeks ya per Ka. Nah, tinggal masukkan aja ya. Jadi akar daripada KW-nya itu 10 pangkat minus 14, molaritas garamnya tadi udah dapat ini 5 kali 10 pangkat minus 2 ya, kemudian indeksnya 1, kemudian Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 5. Ya, oke. Jadi tinggal dihitung nanti ini. Berarti ini kita dapat akar 5 kali 10 pangkat minus ya. 5 per 2 berarti 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat minus 16 ya. Minus 16 dibagi minus 5 berarti minus 11. Atau boleh juga kita buat dia jadi ya, kita buat jadi 25 kali 10 pangkat minus 12 ya, supaya enak menghitungnya. Nah, jadi dengan demikian dapat di sini bahwa OH minusnya sama dengan akar 25 itu berarti 5, akar 10 pangkat min 12 berarti 10 pangkat minus 6 molar. Ya. Nah, jadi langkah pertama cari dulu pOH-nya. Langsung aja, berarti pOH-nya itu 6 dikurang log 5 dapatnya ya. Atau pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH ya. 14 dikurang 6 kurang log 5. Ya, berarti dapatnya berapa? 14 kurang 6 berarti dapatnya 8, minus kali minus jadi tambah ya. 8 tambah log 5. Itu hasilnya. Nah, ini contoh ya, ini contoh untuk menentukan pH larutan hidrolisis garam secara tidak langsung ya, melalui reaksi asam tambah basa ya. Oke, jadi demikian dulu untuk penjelasan tentang hidrolisis garam ya melalui pH campuran. Nanti kita bahas lagi dengan contoh-contoh soalnya.